kawan Bapak. Oke, baik. Mic-nya siap? Ya. Kami berikan kesempatan untuk 3 dulu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan. Pertama tadi sudah menunjuk duluan Ibu. Kita menghargai Ibu. Silakan Ibu Rukiah. Setelah itu Pak Camat Tilamuta dan terakhir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Terima kasih Bapak Kadis sekaligus moderator yang handal pada siang hari ini. Terima kasih hari ini juga sudah hadir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Persoalan saat ini Kabupaten Bogor. Yang pertama kali di 2021 Ibu Kadis kita ada penurunan angka stunting 0, sekian, tapi itu sangat mempengaruhi kredibilitas kita sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk penurunan stunting. Kita bicara skala Kabupaten Bogor. Yang kedua, tahun 2022 kecenderungan kita malah naik lagi. Ini sebenarnya tamparan buat kita. Sebenarnya titik lemahnya dari mana? Hari ini kita kembali melakukan rembuk stunting. Artinya setelah dipaparkan kondisi real terkait dengan stunting ini, maka yang akan kita carikan pada hari ini adalah saran-saran solusi. Bagaimana hasil evaluasi ini mampu menjadi rekomendasi pelaksanaan rembuk stunting. Karena kenapa Pak? Kalau bicara stunting dan persoalannya semua sudah tahu. Perlu asupan gizi yang baik, sanitasi. Nah sekarang persoalannya di Kabupaten Bogor ini titik lemahnya ada di mana? Saya hari ini melihat ada kadis dari Perkim. Nah sudah berapa persen? Sudah berapa persen pelibatan dari Perkim untuk mendukung upaya penurunan capaian stunting ini? Cakupan air bersih bagaimana? Nah ini kan tidak jelas, sehingga hari ini menguap setelah pelaksanaan rembuk stunting kita tidak tahu lagi mana rekomendasi pelaksanaan stunting hari ini dirembuk. Sehingga kami perlu menegaskan, kami minta Pak setiap tahapan pelaksanaan pemaparan materi harus ditindaklanjuti dengan rekomendasi apa yang kita putuskan hari ini benar-benar dapat kita laksanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan bahwa kita masuk dalam penyusunan RKPD untuk tahun 2024. Ya, kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Kaban. Kami meminta Pak untuk anggaran ini harus spesifik. Saya meminta dari perencanaan awal dikumpul semua berapa persen penanganan stunting setiap OPD konvergensi. Kalau itu sudah ada masukan, maka itu yang kita evaluasi. Itu kita akan evaluasi. Karena kita ini selalu bertemu, tapi hasilnya 0. Ya, itu saja. Kita tidak tahu berapa sanitasi, berapa yang sudah dibantu dengan dari PRT, berapa untuk kalau kesehatan kita tahu persis karena memang mandatory spending sudah mengatur bahwa proporsional untuk Dinkes itu mampu menjawab persoalan ini. Hanya saja untuk OPD-OPD lain bagaimana? Nah ini kan sementara Presiden kita sudah menegaskan ini persoalan stunting tidak boleh cuma satu pihak, ya. Harus dia kolaborasi dan semua. Kenapa ada namanya konvergensi? Itu adalah alasan kenapa kita harus turun sama-sama, tidak boleh sepihak-sepihak. Ini yang kemudian menjadi catatan kami dan hari ini saya melihat kerja integrasi ini baru menunjukkan arah yang baik. Sehingga saya mau pesimis, jangankan 14% untuk 2024. Mau turun saja berapa persen, malah saya khawatir ini akan naik. Karena memang dalam hasil evaluasi yang kita sudah input ke Webmon kemarin, masih ada beberapa kendala kita yang justru datanya juga tidak valid. Ini yang kemudian harus kita evaluasi lebih detail lagi pada saat hari ini. Ini Pak Kaban, Ibu Kadis, kami meminta selaku pihak yang paling bertanggung jawab. Ini bagaimana? Mari kita turun sama-sama. Jangan cuma sepihak. Karena kenapa? Ini tidak boleh Pak. Kalau dia kampanye masif yang di Kominfo itu ditutup, kenapa tidak ada kampanye masif? Di satu sisi Kominfo tidak ada anggaran untuk itu. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan tidak pernah dilibatkan. Padahal kita bisa mengukur dalam segi kita akan turunkan ini melalui kampanye masif. Sudah dicontohkan kemarin pada saat pertemuan kita evaluasi stunting. Itu informasi di Bolang itu cuma di Pak Bupati yang mengayuh sepeda. Kasih susu atau apa itu ke masyarakat stunting itu luar biasa pengaruhnya, viral di medsos. Berarti ada keinginan masyarakat karena yang paling kita sulit merubah ini adalah mindset. Ya, tadi juga kami sudah tahu persis juga salah satu kendala adalah bagaimana DEPA, Departemen Agama memberikan prevensi awal bagi seluruh calon pengantin. Bagaimana mereka tahu bahwa kondisi anemia mereka harusnya ada pemeriksaan kesehatan sebelum mereka mengajukan permohonan untuk langsung ke pernikahan. Baik, ini memang sudah harus maksimal kita Pak.
sudah dipahami jadi masukan-masukan kami Pak, kami cuma berharap hari ini kita melahirkan regulasi yang real bagaimana penegakan stunting yang ada di Kabupaten Kuala Lumpur.